Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman teknisi, jumpa lagi bersama aku di Babang Service Tutorial. Nah, gimana teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Salam dari saya Babang Service. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan berbagi sharing atau berbagi pengetahuan tentang servis teman-teman ya. Nah, sesuai judul di sini aku akan berbagi untuk pemula teman-teman ya. Ini pemula, pengenalan alat elektronik atau yang harus punya dalam bidang elektronik. Yang pertama kalian harus punya dulu yaitu utama ya. Ini yang harus ada saat kita dalam bidang elektronik, yaitu solder teman-teman ya, solder. Nah, solder kalian bisa beli dengan harga ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 15, ada yang 20 sampai 100.000 juga ada teman-teman ya. Ini hal utama yang harus punya. Nah, yang kedua yaitu sedotan teman-teman ya. Buat sedotan kalian tidak disarankan untuk beli yang mahal teman-teman ya. Kalian bisa beli yang murah saja, yang 10.000 ada, yang biasa teman-teman ya, solder atau sedotan buat ngambil timah ya yang ada di PCB. Nah, ini yang kedua. Nah, yang paling utama lagi yaitu tinol teman-teman ya. Nah, buat tinol kalian bisa beli di spare part elektronik, yaitu di counter di toko-toko ya, atau di biasa-biasa saja teman-teman ya. Bisa kalian beli yang di roll atau yang di meter, bisa kalian teman-teman ya. Ini ukuran biasa ya teman-teman yang harus punya. Nah, yang keempat yaitu yang paling utama lagi yaitu apometer. Nah, apometer ini sangat penting dalam segi elektronik untuk pengecekan di bagian-bagian yang harus kita perbaiki teman-teman ya. Karena untuk apometer ini sangat penting sekali dalam bidang elektronik, dalam penyervisan, yaitu dalam segi pengecekan setrum, pengecekan alat-alat teman-teman ya, bisa. Nah, ini untuk selengkapnya nanti aku akan ajarin kalian yang baru pemula ya. Nanti saya akan ajarin pengecekan alat-alat seperti IC, R, atau pengecekan setrum teman-teman ya. Nah, ini yang paling utama, apometer. Yang keempat, yang kelima itu enggak asing lagi yaitu obeng teman-teman ya, obeng ya, buat buka-buka baut teman-teman. Oke. Nah, untuk pengenalan alat yaitu pengenalan alat yaitu ini teman-teman. Ini yang dinamakan IC ya teman-teman. Ini bila kalian menemukan alat seperti ini memakan IC. Nah, untuk pengecekan teman-teman ya, nanti aku akan ajarin sama seperti yang ini. Saya akan ajarin cara pengecekan alat pakai apometer ya. Nah, untuk apometer kalian bisa beli ya, ada yang kecil ada yang besar teman-teman ya. Oke, ini yang nama IC teman-teman ya, IC ini kaki 3. Lalu ini juga namanya IC teman-teman ya, ini IC ya, lihat ini IC. Nah, ini juga IC teman-teman ya, IC ya, ini IC. Nah, ini IC teman-teman ya. Lalu kalau kalian, nah ini teman-teman ya, lihat ini yang namanya autocoupler teman-teman ya. Jangan lupa ini, lihat teman-teman, kalau kalian lihat yang seperti ini, alat seperti ini namanya autocoupler. Ini buat pembangkit ya teman-teman, pembangkit dalam segi regulator teman-teman ya.
umpan balik ya. Ini untuk fungsinya banyak teman-teman ya. Ini namanya autocoupler teman-teman, autocoupler. Oke, lanjut ke alat selanjutnya. Ini teman-teman, nih, nah ini teman-teman ya, kelihatan nggak teman-teman? Ini namanya dioda ya, dioda ini Jenner, sama ini Jenner teman-teman, tapi dioda biasanya yang ada di TV-TV juga ada. Dan buat gelang-gelangnya teman-teman, ini yang ada hitam ini teman-teman ya, ini hitam, yang itu berarti itu plusnya teman-teman ya, yang ada hitam ini ya, ini hitam kan, hitam, yang belakang itu putih teman-teman. Nah itu buat minnya. Oke, ini yang namanya dioda Jenner. Ada juga dioda Jenner seperti ini kaca teman-teman ya, ini dioda kaca yang ada di TV juga ada teman-teman. Ini dioda kaca, ada untuk pengecekan. Nah, dan untuk plusnya ini sama teman-teman, ada yang gelang-gelang hitam. Nah ini hitam yang di ujung ini teman-teman, jatuh. Nah ini yang ujung ini hitam, itu plusnya, dan buat belakangnya ini min teman-teman ya. Oke, lanjut. Dan untuk selanjutnya ini dioda. Nah ini dioda keramik ya, waduh ini dioda mantap ini. Nah ini sama dioda teman-teman ya, kalau kalian lihat di spare part, kalian nyabut banyak teman-teman, yang ini namanya dioda. Sama ini buat ampere besar teman-teman ya, buat nanggung beban ya, bukan nanggung beban hidup ya, tapi nanggung beban buat ampere yang besar ya. Ini yang gelang putih ini plusnya, dan ini buat hitamnya buat mini ya. Lalu untuk alat selanjutnya ini R ya, ini resistor, namanya resistor. Nah yang selanjutnya resistor teman-teman ya, yang ada warna-warnanya, ini namanya resistor teman-teman ya. Dan segi warna ini kalian bisa lihat teman-teman ya, ini sudah ada tertera beda warna, pasti beda nilai teman-teman ya. Emang kalau di kilo itu nggak berat, tapi nilainya ini ada yang warna putih, merah, hitam ya, ini ada nilainya. Jadi kalau kita harus ngeganti alat resistor ini, kita harus samakan ya, jangan beda-beda. Oke, langsung ke alat selanjutnya, ini transistor teman-teman ya. Nama transistor ya yang kecil ini, yang kaki 3 ini teman-teman ya, lihat kaki 3 ini namanya transistor atau TR kecil teman-teman ya. Beda sama yang ini sama bentuknya, tapi katanya beda teman-teman ya, untuk bahasanya beda ya. Ini kalau ini IC, ini TR teman-teman ya, tapi gak tahu di daerah kalian itu beda atau apa enggak ya. Ini ya yang pertama ini TR transistor teman-teman ya. Lalu yang ini yaitu elko teman-teman ya. Ini elko, ini yang harus kita ketahui nilainya. Nah untuk minnya teman-teman ya, yang ada gelang-gelang putih ini, nah yang gelang ini itu min ya teman-teman ya. Untuk segi min ini ya, di dalam elko ini min, dan ini plusnya teman-teman ya. Dan untuk nilainya kalian bisa lihat di sini ada 25 volt, 1000 mikrofarad ya teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu untuk pergantian dalam elko itu pasti banyak ya, ada yang 1000 mikro, ada yang 2000 mikro, ada yang 35, bebas ya teman-teman ya. Jadi kalian harus ganti dengan sama lagi, ini namanya elko teman-teman ya. Lanjut, nah ini kapasitor. Nah ini kapasitor, ini kapasitornya teman-teman.
Ini kapasitor biasa, beda sama yang ini teman-teman. Sama, ini samanya namanya kapasitor teman-teman ya. Jadi gak jauh beda ya, badai kecil maupun besar, ini kapasitor teman-teman ya. Oke, lanjut. Dan untuk ini potensio kecil teman-teman. Ini potensio ada yang potensio besar, ada yang potensio kecil. Nah, ini buat potensio di TV teman-teman ya. Ini potensio ini namanya teman-teman ya. Bila kalian nggak tahu ya, ini khusus buat pemula teman-teman ya. Kalau yang sudah tahu mah ya gak apa-apa teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini sikring teman-teman ya, dalam segi keramik. Tapi ini sikring dalam segi keramik. Nah, ini fungsinya buat nanggung beban, sama nanggung beban. Nah, kalau kelebihan beban itu pasti pecah atau pegat ya, kalau bahasa Sundanya. Oke, hanya segitu ya teman-teman. Kalau ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan, karena aku di sini bukan menggurui tapi untuk berbagi pengalaman, sering-sering aja teman-teman ya. Positifnya kalau ambil aja, kalau bagus ya positif ambil, kalau negatifnya buang aja teman-teman ya. Karena di sini aku berbagi sering-sering aja, berbagi pengalaman ya, sesuai pengetahuan saya sendiri teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja dulu untuk videonya. Sampai jumpa di next video. Nanti aku akan berikan pengecekan dalam menggunakan apometer teman-teman ya, dan fungsi-fungsinya ini. Semoga ini bermanfaat buat para pemula. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Oke, untuk videonya sampai di sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari teknisi Abang Servis Tutorial. Salam solder. Dadah.